saya terlibat dalam seminar atau webinar membahas tentang permasalahan anak serta hubungannya dengan orang tua, sangat memberikan manfaat. Saya agak kaget waktu anak saya naik kelas 1 SMP, itu nggak sampai 2 bulan diapeli. Tapi saya tidak mau marah karena jatuh cinta itu proses psikologi yang wajar. Disikapi dengan keyakinan kita sebagai orang tua bahwa pada saat kita menikah ada perjanjian luhur yang menjadikan anak dan mendidik anak adalah wasilah pengabdian kita kepada Yang Maha Esa. Aku menjamin tentang masa depan anak-anak ini harus menjadi lebih baik dan bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Buat keluarga tentu juga anak adalah sebagai masa depan yang tentu bukan semata-mata bagaimana untuk meneruskan tentang keluarga, tapi juga ini adalah menjadi sebuah kebahagiaan kalau kita punya anak masa depannya menjadi lebih baik. Dan anak sebagai masa depan bangsa, karena anak itu adalah harapan bangsa ke depan. Dan tentu kita harus membutuhkan dan memerlukan anak-anak kita terjamin dengan baik. Nah, untuk itu tentu untuk bisa mendapatkan 3 masa depan itu, kita harus benar-benar menyiapkan mereka, memperhatikan mereka, dan komitmen kita sebagai keluarga, individu maupun organisasi penting untuk bisa menyiapkan semaksimal mungkin agar masa depan anak-anak kita terjamin. Maka hari ini kita harus benar-benar concern bagaimana mereka sebagai anak itu secara psikologis, secara apapun itu bisa mereka dapatkan. Masa dia belajar, masa dia bermain, kasih sayang, perhatian, dan semuanya itu harus kita perhatikan. Nah, dalam konteks hari ini, di tengah suasana pandemi, tentu banyak keterbatasan, terutama bagi anak-anak yang usia anak-anak yang seharusnya mereka punya waktu untuk bermain dengan teman-temannya, punya waktu untuk bercanda dan sebagainya. Tapi di tengah suasana pandemi ini tentu anak-anak kita kekurangan waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Tapi di satu sisi mereka juga punya kesempatan yang luar biasa karena di masa pandemi ini mereka bisa berkumpul dengan keluarga, ibu, bapak, orang tua, dan yang lainnya. Karena memang dalam suasana seperti hari ini, dalam suasana pandemi, di mana ada suasana yang terbatas, kita bekerja di rumah, kita juga terbatas keluar rumah dan sebagainya. Tentu ini adalah kesempatan yang baik buat kita semua untuk benar-benar mencurahkan waktu, perhatian kita terhadap anak-anak kita. Nah, tapi di satu sisi juga mungkin ada kejenuhan-kejenuhan dan lain sebagainya. Dan situasi-situasi seperti ini tentu harus kita hadapi secara bersama-sama. Bahkan dalam tingkat yang lebih ekstrim, di satu sisi kita punya banyak waktu untuk bersama keluarga, bersama anak, tapi di satu sisi berdasarkan data-data yang ada, tidak jarang juga efek negatifnya itu adalah di mana di tengah waktu yang cukup luar biasa bersama keluarga, tapi ada efek misalnya terkait dengan soal perceraian, terkait dengan hal-hal yang lain. Nah, situasi ini juga tentu bisa mengganggu psikologis anak. Di satu sisi dia mendapatkan perhatian, waktu yang cukup, di satu sisi juga dia mendapatkan efek negatif, di mana ada efek-efek terhadap keluarga, mungkin karena terlalu sering bertemu, kan Farhan ya,
karena mungkin jenuh dan sebagainya, dan ini menimbulkan efek yang negatif. Banyak contoh, misalnya ini berdasarkan data Februari 2020, misalnya kalau kita lihat di daerah yang paling pertama terdampak di Wuhan misalnya, itu pasangan suami istri itu lebih dari 300 yang melakukan penceraian, mendaftarkan penceraian. Bahkan di Indonesia pun tidak jarang juga, banyak sekali misalnya yang melakukan gugatan penceraian itu di pengadilan-pengadilan, apakah itu di Jakarta maupun di provinsi-provinsi yang lainnya. Jadi di satu sisi memberikan efek positif pandemi ini, kita punya cukup waktu untuk bersama keluarga, memperhatikan anak, tapi di satu sisi juga ada efek negatif. Nah, hal-hal seperti ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi kita sendiri, dan DPW Partai Nasdem berusaha ingin berkontribusi secara sosial lewat seminar webinar ini dengan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk bisa coba mengulas dan mengupas terkait sisi-sisi positif dan sisi-sisi negatif di tengah pandemi bagi perkembangan psikologis anak-anak kita. Jadi karena kita semua berekspektasi, kita ingin punya anak yang sehat secara psikologis maupun secara fisik, sehingga masa depan keluarga, masa depan bangsa ini ke depannya bisa kita harapkan menjadi lebih baik. Karena masa depan kita, masa depan bangsa itu terletak di anak-anak kita hari ini. Kita berlihat misalnya 20 tahun yang akan datang, bangsa kita harus lihat kondisi anak kita hari ini. Kalau anak-anak kita sehat, fisik maupun psikologisnya, insya Allah bangsa ke depan juga akan menjadi lebih baik. Ini saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, atas nama DPW kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang sudah menyiapkan waktunya, Kang Farhan dan juga seluruh partisipan diskusi kita ini, serta seluruh pengurus DPW yang sudah mengagendakan dan membuat acara ini dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kakak Saan Mustafa. Mungkin selanjutnya sekarang kita langsung pada acara pokok yang kami serahkan kepada Kakak Farhan. Beliau ini adalah anggota DPR RI Partai Nasdem. Untuk CV-nya mangga, siapa yang nggak kenal dengan Kakak Farhan, beliau ini udah top markotop. Sekali lagi kepada Kakak Farhan, kami silakan untuk membawa acara selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bisa dengar semua ya. Saya izin membuka ini supaya lebih nyaman terdengar. Tapi perlu diketahui bahwa masker sekarang ini dengan berbagai macam model dan desainnya, dan bagaimanapun cara penggunaannya, harus diperhatikan sebagai bagian dari bentuk kita cinta kepada anak-anak, karena kita tidak mau anak-anak itu tertular dari droplet atau bahasa umumnya muncratan dari mulut kita, gitu ya. Karena sebetulnya itulah medium yang paling berbahaya dari virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Kakak-kakak sekalian, para anggota Dewan Pusat, Provinsi maupun Kota Kabupaten dari fraksi Nasdem yang sangat saya hormati, para narasumber yang luar biasa yang sangat saya hargai karena berkenan untuk meluangkan waktu, energi, dan pikirannya untuk acara kita siang hari ini. Dan juga tentu saja izinkan kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta yang hadir, memberikan perhatian lebih pada Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli tahun 2020 ini. Tentu saja semua ini berkat kerjasama dari seluruh panitia yang ada di Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat Partai Nasdem. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Puji syukur kita bisa berdialog walaupun tidak langsung secara fisik tapi bisa secara virtual. Teknologi ini memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi. Tetapi pertanyaannya,
adalah apakah kita bisa saling merasakan. Nah, untuk itu izinkan kami tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga mudah-mudahan bisa berbagi rasa dengan para narasumber kita yang sudah menunjukkan perkenannya untuk hadir. Ya, yang pertama ada Pendeta Paulus Wiono, lahir di Karawang, 14 Februari pada saat Valentine. Wah, pasti. Beliau ini Kepala Badan Penelitian dan Pembinaan Sinode GKP dan Sekretaris Umum PGIW Jawa Barat. Beliau sudah menikah dengan Ibu Verlina Tamauka. Dan berikutnya juga ada Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD yang lahir tanggal 12 September, lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Beliau adalah seorang magister pendidikan, juga seorang doktor yang tentu saja merupakan kehormatan bagi kami bisa punya teman ngobrol. Ini teman ngobrol ini yang luar biasa Pak Jarod ini ya. Pak Jarod ini adalah Direktur PT Happy Holy Kids, salah satu konten kreator dan konten provider untuk program-program anak. Kemudian beliau adalah Direktur Keuangan dari PT LSP 3 Animasi, jadi kelihatan bahwa memang beliau fokus pada program animasi, khususnya untuk anak-anak. Komisaris PT Ivaria Gemilang, Coach I'm Possible Metro TV, suka nonton mungkin ya, bersama-sama dengan Mary Riana ya. Metro TV lagi, nomor 1 se-Indonesia. Kedah etamah. Kemudian beliau juga adalah Ketua Yayasan Pulihkan Indonesia, penulis buku motivator, founder IFA Dasyat, dan penasihat aspirasi Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia. Berikutnya juga telah hadir bersama kita Dr. Andes Haji Ki Agus Zainal Mubarok MAP, Kang Deden. Beliau lahir tanggal 12 September. Jadi kita memiliki betul sama-sama 12 September, betul ya Teh? Kang, betul ya? Sama-sama 12 September, alhamdulillah. Kang Deden, Kakak Deden, terima kasih sudah hadir. Ini jadi sebetulnya ini kita mau memperingati Hari Anak atau hari orang-orang yang lahir 12 September ini? Berat badan, tinggi badan tidak akan saya bacakan, ini terlalu sensitif untuk banyak orang. Beliau ini lulusan TK Asalam di TK SD Asalam di Jalan Sasak Gantung, Bandung. Lulus dari SMP Negeri 10 Bandung di Jalan Dewi Sartika Kebon Kalapa, seberang-seberangan nama sekolah saya, SMP 3. Dan juga lulus dari SMA Negeri 9 Kota Bandung. Lulus dari FISIP Unpad, S1, S2, dan S3. Khusus untuk program studi hubungan internasional. Beliau ini adalah pada mahasiswanya sangat aktif sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP Unpad tahun 86 sampai tahun 87, juga pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota, sampai jadi sekretaris di Kota Bandung, bahkan menjadi pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor sebagai Ketua Departemen Kerjasama Internasional. Kang Haji Deden ini juga adalah pernah menjadi Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Sampai sekarang, Kang Haji Kiai Deden ini Ketua Umum Pengurus Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang, dan juga Ketua Umum Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama, YAPINU. Yayasan Islah Bina Persada, wah ini penting. Karena dari namanya saja kita berharap kita bisa belajar banyak cara tentang bagaimana islah, termasuk islah dalam keluarga. Beliau juga adalah perintis dari Sekolah Hijau Lestari, dan terakhir 2021 Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Pengalaman bekerja luar biasa, sampai sekarang masih menjadi pengajar hubungan internasional di FISIP Unpad. Nah, tentu pada kesempatan sekarang hadir juga bersama kita para peserta yang datang dari berbagai macam komunitas. Izinkan saya menyapa dulu teman-teman dari Gereja Katolik Saint Odila, Asosiasi Pendeta Indonesia, Forum Komunitas Tionghoa Indonesia Merah Putih, Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia, Persekutuan Gereja Perkumpulan Kristen,
Forum Perempuan Bandung Bersatu, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia, Women Movement, Forum Perempuan Kristen, anggota Pertiwi, Ikatan Nasional Tionghoa Indonesia, Persatuan Gereja, Asosiasi Pendeta dari Cimahi, Subang, KBB Cianjur, Askara, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Jawa Barat, Masjid Lause, ini masjid paling gaul sa Kota Bandung karena berani-beraninya nutup jalan Lembong setiap kali Jumatan. Tapi betah saya di sana karena habis Jumatan selalu disediakan makan. Terima kasih. Dan juga teman-teman wanita Buddhis Indonesia. Nah, dari sekian banyak ini justru saya langsung ingin bertanya ke siapa? Ke Pak Jarod dulu mungkin boleh ya? Pak Jarod bisa dengar saya? Siap, siap. Oh, ya, siap. Assalamualaikum Pak Jarod. Ya, waalaikumsalam. Sehat Pak Jarod? Wah, selalu banyak gembira. Alhamdulillah kalau begitu. Pak Jarod, kalau saya sih ya, saya punya perasaan bahwa justru di saat kita sedang mengalami yang namanya PSBB, saya mulai mengunci diri di rumah dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 1 Juli. Pada saat itulah saya menemukan banyak masalah terhadap anak saya. Mulai dari dia termasuk kelompok mager, alias malas gerak, sampai saya berpikir bahwa, aduh, jangan-jangan anak saya ini tumbuh menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dia juga berani-beraninya mendebat, dalam arti kata melawan kakolot, melawan orang tua. Saya kan jadi khawatir ya. Sehingga awal-awal reaksi saya tuh sangat negatif. Saya marah, dia marah, saya bentak. Wah, selesai udah. Komunikasi nggak jalan. Akibatnya dia seperti makin tenggelam di dalam dunianya sendiri, tidak keluar rumah, tidak keluar kamar, tidak mau berbagi masalah. Nah, saya kemudian berpikir, aduh, nggak enak banget hidup saya ya. Ternyata saat PSBB ini saya tidak bisa kemana-mana, malah saya menghadapi masalah di rumah, yang harusnya bisa menikmati waktu bersama anak malah jadi musuhan. Nah, saya yakin saya bukan yang pertama dan bukan satu-satunya di sini yang menghadapi masalah. Saya ingin mendengar pandangan dan pengalaman dari Pak Jarod bagaimana, Pak? Iya, kalau saya kebetulan 2 anak saya di luar negeri, tapi 1 setelah selesai kuliah balik ke Indonesia. Jadi yang nomor 1, nomor 2 sudah bekerja. Nah, yang nomor 3 ini yang di rumah ini pas begitu datang di Indonesia tuh pas awal pandemi. Dan dia tipe sanguin yang sangat sosial, nggak bisa tahan di rumah, maka itu betul-betul dia merasa bahwa ini penjara. Nah, ini butuh kreativitas orang tua untuk membuat kegiatan yang menarik. Kalau saya ajak, kebetulan anak saya ini belum pandai setir mobil, saya nyetirin dia mobil, bikin target naik sepeda keluar, tentunya baru sebulan terakhir, ya setelah dilonggarkan, tetap dengan masker dan dengan helm face wajahnya, ya itu setiap hari sepedaan itu ditambah kilometernya. Jadi kegiatan-kegiatan yang menantang. Nah, kalau pas di rumah, kebetulan anak saya ini emang banyak bicara, ya tipe foto karakternya kuning, di SC-nya dia tipe intim, itu benar-benar tipe yang paling nggak betah di rumah. Maka kita dipicu bagaimana kreatif dengan ngajak dia berdebat, dan sekarang ini udah 5 hari kami ngelukis bareng-bareng. Jadi memang dari yang tadinya begitu berbeda malah bisa jadi melukis bareng-bareng. Apa indikatornya yang membuat, atau istilahnya gini, di mana ya jendela-jendela kita bisa masuk ke jiwa dan kepala anak nih? Betul sekali. Ya, jadi kita perlu kemauan yang keras untuk bisa masuk lewat apa yang memang kadang-kadang gini, saya lebih senang misalnya olahraganya jogging, tapi anak saya lebih suka sepeda. Kita harus mengalah untuk bisa bersahabat dengan mereka. Apalagi kalau tahun ke atas, kita nggak bisa otoriter lagi seperti anak pada zaman dulu. Anak milenial ini berani berdebat, berani berbicara, berani mengkritik. Kalau kita kan dulu lebih ke sopan, ya, pakai banyak etika untuk menjawab. Kalau anak sekarang ini lebih berani mengeluarkan pendapat. Ini perlu dipahami sungguh-sungguh. Ya. Ya.
Baik, kalau gitu saya justru ingin beralih ke Pak Haji Deden. Pak Haji Deden, pertanyaannya gini sekarang, kan Anda ahli hubungan internasional ya. Saya jadi penasaran, seberapa besar sebetulnya penetrasi pengaruh dari terbukanya hubungan kita pada dunia, secara budaya, secara nilai, bahkan juga secara belief, ya, terhadap tantangan yang kita hadapi terhadap anak ini. Karena seperti kata Pak Jarod tadi, anak zaman sekarang itu, ya Pak Jarod ya, nggak bisa didoktrin kayak kita dulu ya. Harus siap sedia aja mereka yang mendebat ulang atau mendebat balik kepada kita. Gitu. Itu pengalaman Pak Deden, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Jarod. Ya, kita tanggal lahirnya sama. Iya. Selamat ulang tahun ini. Ya. Sama-sama. Mungkin nanti kita adakan khusus ulang tahun bersama. Ya. Kang Farhan yang saya hormati dan semua hadirin. Ternyata yang hadir itu banyak juga sahabat-sahabat saya. Kalau di Nasdem itu disebutnya kakak, kalau NU itu biasanya atau di Ansor itu memanggil atau menyebut teman-teman itu adalah sahabat. Ya. Pada kesempatan yang baik ini, barangkali yang ingin saya sampaikan adalah betul bahwa pengaruh yang muncul dari pendidikan anak itu pada dasarnya ada beberapa. Di antaranya satu, keluarga inti itu sendiri. Yang kedua, sekolah, dan yang ketiga, masyarakat. Nah, tadi disebutkan bahwa masyarakat ini sekarang sudah mulai terbuka. Tidak hanya yang bersifat offline yang dekat dengan kita, tapi juga bisa jadi melakukan hubungan yang lintas batas negara. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan kita datang langsung ke luar negeri, tetapi pada saat ini kita sangat terbuka luas dengan berbagai nilai yang ada. Ya. Oleh karena itu, sebetulnya yang lebih penting itu adalah keluarga, Pak Farhan. Kalau kita mencoba merunut lagi kepada hal yang lebih prinsip di dalam konteks pendidikan anak itu sebetulnya tidak hanya setelah lahir anak itu muncul, untuk supaya anak itu soleh. Tetapi dari mulai kita memilih pasangan. Di dalam Islam ketika memilih pasangan kan ada 4 yang ditunjukkan. Satu berdasarkan kekayaannya, yang kedua berdasarkan keturunannya, yang ketiga berdasarkan kecantikannya, dan yang terakhir adalah berdasarkan agamanya. Maka ambillah pertimbangan agama, maka Anda akan tenang atau mendapatkan kenyamanan di dunia maupun di akhirat. Nah, barangkali ini yang menjadi lebih penting, bahwa pendidikan yang ada di keluarga inilah yang merupakan sesuatu yang pokok bagi kita bersama. Oleh karena itu ketika tadi di keluarga pada masa pandemi ini, kita jangan-jangan lupa waktu kita melakukan komitmen dengan istri kita, bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian agung, perjanjian luhur, ya, perjanjian agung dan perjanjian luhur. Ketika secara normatif seperti itu, kita lupa bahwa perjanjian luhur itu pada dasarnya ketika istilahnya, ketika pertama kali yang harus dididik adalah diri kita sendiri, istri kita, bahkan anak kita. Sejak kapan? Sejak konsepsi. Konsepsi itu bersatunya antara sel sperma dengan sel telur. Di sana sudah terjadi pendidikan. Jangan-jangan semua lupa gitu. Pada saat
Konsesri itu karena kecantikannya gabruk gitu ya. Hilap ngadoa Pak Farhan Pak Jarod. bahwa itu harus didoakan. Iya, Pak Jarod tuh kata Pak Deden katanya main gabruk aja. Pak Jarod anak umur berapa yang paling kecil Pak yang belum nikah? Yang belum nikah itu SMA. Pak Deden belum nikah SMA. Yang Pak sudah Jarod? nikah yang sudah nikah baru 1. Jadi anak saya 4, 2 sulung dan bungsu itu perempuan, dan di tengah laki-laki. Pak Haji Deden. Kalau Pak Jarod anak yang udah nikah berapa orang Pak? Nikah 1 orang umur 28, lalu 24, dan terakhir 23. Nah, bagaimana cara kita ngajarin ya? Mungkin Pak Jarod bisa berbagi, Pak Deden bisa berbagi. Sekaligus juga saya ingin mengundang Pak Paulus untuk bisa memberikan pandangan. Gimana caranya supaya anak kita nggak main gabruk aja? Saya menggunakan istilahnya Pak Deden ini, main gabruk aja, nggak pakai doa dulu. Karena kan itu adalah salah satu insting paling basic dari salah satu insting yang paling basic dari manusia. Iya betul. Dan kita rata-rata waktu kecil, waktu remaja tuh berjuang sekali mengendalikan gitu. Itu kan susah itu. Nah, gimana? Barangkali Pak Jarod, Pak Deden, dan Pak Paulus bisa langsung berbagi pengalaman. Pak Jarod? Oke. Pak Paulus dulu barangkali. Pak Paulus, coba Pak Paulus. Oh, ya. Pastinya memang perkembangan dunia sekarang semakin tidak mudah ya. Tadi Pak Deden sudah menyampaikan dengan perubahan yang begitu cepat, dunia yang dihadapi anak-anak kita sekarang itu sangat berbeda dengan dunia para orang tuanya zaman dulu. Terlebih lagi kondisi keluarga. Kalau saya, kami ini punya latar belakang budaya yang agak berbeda. Saya keturunan Cina dengan Sunda, istri saya itu dari Sulawesi. Itu gayanya beda. Kalau saya muter-muter dulu, kalau istri saya tembak langsung begitu ya. Nah, ini Ibu, istri Bapak di belakang ketawa-ketawa. betul. Bu, betul Bu, yang nembak duluan Ibu? Bukan tembakan itu, Pak. Nah, kemudian Kemudian lagi latar belakang pendidikan kami semua hukum. Saya hukum, istri saya hukum, anak saya juga sekolahnya hukum, sudah selesai. Tapi beda-beda. Kalau istri saya hukum pidana dulu sekolahnya, saya hukum Taurat Pak kalau di Kristen itu. Jadi, nah anak saya nggak mau ikut orang tuanya, belajarnya hukum bisnis. Jadi kalau di keluarga itu kami perspektifnya agak beda-beda nih. Karena pengetahuan juga membentuk karakter begitu ya, membentuk sikap, cara pandang gitu kan. Jadi memang situasinya tidak mudah, tapi seperti juga sama saya kira semua agama menekankan pentingnya keluarga sebagai tempat bertumbuhnya nilai-nilai itu. Walaupun tantangan keluarga semakin berat ya, itu di tengah keluarga, tapi ajaran dari luar lewat gadget dan lain sebagainya itu bisa lebih besar pengaruhnya. Apalagi saya sebagai pendeta Pak, ngurus anak pendeta itu lebih susah Pak. Karena nggak ada lagi yang dia takutin, pendeta aja berani dia melawan gitu kira-kira ya. Nah, apalagi ke yang lain. Berat gitu ini. kan. Benar-benar. Nah, oke. Makasih Pak Paulus. Pak Jarod, kumaha Pak Jarod? Ya, saya agak kaget waktu anak saya pertama, perempuan, naik kelas 1 SMP, itu nggak sampai 2 bulan diapeli. Jadi, ini keren ini. Ini yang bikin, sebenarnya kalau saya nggak kaget ya, istri saya yang kaget. Karena istri saya itu pacaran dengan saya di IPB Bogor, itu saya pacar pertamanya dia. Jadi dia kaget sekali. Kalau saya pura-pura kaget. Kalau saya sebenarnya nggak kaget, karena waktu SMP juga saya udah punya pacar. Ya. Sering usaha ya Pak. Nah, jadi
waktu anak kita pacaran, kita itu nggak marah, ya. Kita cuma ngasih syarat, nggak boleh pergi berduaan. Bertiga boleh, berlima boleh. Lalu pernah ketika, Mah, Pah, aku mau nonton film, tapi yang lain nggak ada yang mau. Saya bilang, oke, Mama nganter kamu. Jadi mereka pergi bertiga, saya bingung, lah kok malah jadi kayak calon mantu gitu ya, udah diantar. Makin serius lagi, saya bilang sama istri, kita temui orang tuanya. Jadi orang tuanya saya temui, saya bilang begini, Bapak belum tentu jadi besan saya, anak kita masih terlalu kecil, tapi kita komitmen sama-sama, kalau mereka berdua nggak boleh, kalau nggak kita yang antar, Bapak yang antar. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak setuju dengan itu anak. Tapi saya tidak mau marah karena jatuh cinta itu proses psikologi yang wajar untuk menuju kedewasaan, tapi yang perlu diawasi adalah caranya mereka bergaul. Nah, singkat cerita, sikap kami itu membuat adik-adiknya semuanya menganggap bahwa kami ini sahabat mereka. Jadi, singkat cerita ya mereka akhirnya putus gitu ya. Tapi setelah kejadian itu, bahwa mereka itu istilahnya jatuh cinta duluan tanpa tanya kami. Nah, akhirnya setelah hal itu, begitu dideketi aja, dia sudah kasih fotonya, gitu ya. Lalu makin serius lagi, dia kasih tanda tangannya. Pak, tolong dibaca. Jadi, sebelum anak menjawab, ya, aku cinta, atau dia yang laki-laki berkata kepada temannya, aku mencintaimu, itu anak-anak sudah pada bercerita semuanya. Karena waktu anak jatuh cinta, yang pertama kali, apalagi itu anak pertama, kita berlaku betul sebagai sahabat, kita tidak marah, kita supaya anak berani bercerita apapun yang mereka alami. Nah, ini membuat singkat cerita ya kami dengan anak-anak ini bahkan saya tahu password, saya bisa login di Facebook, Instagram anak saya. Banyak orang tua diblok sama anaknya karena komen. Saya tidak komen, saya bisa follow, bahkan saya bisa login. Cuma saya bilang sama anak saya pertama begini, kamu sudah menikah, kamu nggak perlu kasih tahu passwordnya ke papa lagi. Karena kamu sudah keluarga yang baru. Jadi kalau kita bisa menjadi sahabat bagi anak, maka saya yakin komunikasi akan jalan terus. Tapi kalau komunikasi berhenti, nah ini berbahaya. Karena orang tua tinggal kaget-kagetnya, anaknya narkoba, anaknya nggak bayar SPP, anaknya hamil, anaknya macam-macam. Jadi kita penting sekali untuk membangun komunikasi di era teknologi komunikasi yang ternyata kita bisa berzoom dengan semua Nasdem, Sumedang, Jawa Barat, tapi komunikasi sama sebelah susahnya minta ampun. Katakan, Pak Jarod, saya akan balik lagi untuk lebih dalam tentang komunikasi, ini menarik sekali. Tapi saya ingin ke Pak Haji Deden. Pak Haji Deden punten, tampaknya sudah didampingi oleh Ibu ini. Iya, betul. Tadi ya. Ibu, geningan. Ya, baik. Ini kalau kembali tadi ke Pak Deden lagi tentang langsung Pak gabruk-gabruk. Itu kan insting ya. Iya, Tapi betul. insting manusia itu harus dikendalikan oleh akal dan nilai serta norma. Iya, Bagaimana betul. Anda bisa membuat anak-anak ini percaya kepada nilai dan norma tersebut, padahal pada saat bersamaan perkembangan itu menuntut kebebasan berekspresi. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya. Kalau tadi anak kita berbuat tidak baik, maksud saya adalah jangan serta-merta langsung menyalahkan anak. Jadi harus introspeksi pada diri kita sendiri. Ini pernah terjadi, pada diri kita sendiri. Karena apa? Ketika anak saya yang laki-laki, itu saya tahu persis bahwa itu adalah kelakuan saya pada waktu sebelum nikah. Oleh karena itu, pada akhirnya secara ruhaniah, saya tidak langsung menyalahkan anak. Yang saya lakukan itu adalah istighfar dulu, Kang Farhan. Oh, jadi pendekatannya gitu, istighfar dulu. Istighfar dulu bahwa itu adalah dosa kita. Dan ternyata kita tidak bisa membiarkan anak kemudian mengulang dosa yang sama dong. Iya, betul. Dan ternyata betul, Pak Farhan. Allah memberikan jalan ketika saya memberikan nasihat kepada dia, dan serta-merta anak itu sadar gitu ya. Karena kita sendiri yang melakukan itu secara ruhaniah. Nah, yang saya lakukan dengan istri saya dari sejak lahir itu gitu ya. Anak itu tidak dianggap sebagai anak yang katakan dengan sifat kekanak-kanakannya.
saya lakukan sejak anak itu di kandungan. Diajak bicara, diajak untuk menunjukkan cita-citanya, bahkan untuk anak yang kedua, itu istri saya itu memperdengarkan lagu-lagu klasik, anak yang ketiga istri saya banyak baca Quran dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ketika lahir, anak itu dianggap oleh saya berdua sebagai pribadi yang dewasa. Artinya apa? Biasanya kita ke anak-anak itu memperlakukan dengan cara, misalnya berbicara itu mencadel-cadelkan. Saya enggak. Saya ajak bicara dengan bicara yang dewasa saja. Oh, jadi tadi lucu-lucu gitunya. Ya. Hoyong elemen enggak ya? Enggak. Langsung aja permen. Gitu. Dan selanjutnya kita perkenalkan dengan video dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa asing. Saya seperti itu, Pak Raden. Ya. Saya gitu. Seperti itu kan, gitu. Ya. Itu membuat saya jadi bentes waktu kecil teh. Aki saya bilang itu, Farhan, hoyong permen. Aku jawab teh, hoyong. Terus kakek saya jawab, Omi hoyong mah meli. Ya. Hoyong hungkul. Ya, jadi seperti itu Kang Farhan. Ya. Dan selanjutnya, ketika anak-anak mulai bisa menyadari dirinya, berpikir, berinteraksi di dalam hal-hal tertentu, bahkan dengan segala keculunannya, gitu. Kita ajak diskusi. Bahkan kalau misalnya membeli rumah, saya pindah rumah 4 kali, membeli kendaraan, itu diajak terlibat. Berdebat untuk berkomunikasi. Bahkan ya katakanlah dengan pendapatnya yang lucu, pendapatnya yang culun, kita anggap sebagai pribadi yang tetap dewasa. Gitu. Bapak, Ibu, punten, pernah nggak Bapak dan Ibu berbeda pendapat di depan anak? Oh, pernah. Jadi menghadapinya. Jadi kalau sebagian orang jangan lakukan perdebatan atau bertengkar di depan anak. Kalau saya lakukan di depan anak, pernah gitu ya. Sehingga memunculkan bahwa di dunia ini tidak hanya yang enak-enak saja, tapi yang tidak enak pun ditunjukkan. Tetapi kita tunjukkan cara bagaimana mengatasi itu secara baik. Dan akhirnya yang saya lakukan seperti tadi komunikasi, istri saya dengan saya, akhirnya makin lama berefek kepada kita berdua, tapi berefek juga kepada suasana keluarga. Ya. Semua bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi sikap dan perilakunya. Oleh karena itu ketika dia berkembang dewasa, tadi kata Pak Jarod, dia anggap sebagai teman. Betul, bahwa kita itu sebagai orang tua, aduh gimana ya, ini sebetulnya rahasia perusahaan ya Pak Farhan, tapi nggak apa-apa lah, sharing. Kader perusahaannya go public. Artinya bahwa ketika kita mencoba menunjukkan kepada anak, saya beberapa kali di dalam WA group katakanlah, menunjukkan bahwa saya itu adalah bukan papa yang baik, bukan papa yang ideal, tapi insya Allah papa akan bertanggung jawab terhadap semua keluarga, anak dari dunia sampai ke akhirat. Dan mudah-mudahan kita berkumpul sampai akhirat. Seperti itu yang pernah saya lakukan. Silakan saja nanti konfirmasi ke istri saya. Siap. Atur nuhun Pak Kiai Deden. Nah, ini bicara soal perbedaan. Tadi yang mengangkat tentang perbedaan itu justru sebetulnya adalah Pak Pendeta Paulus. Istrinya ahli hukum pidana, bapaknya ahli hukum Taurat, anaknya ahli hukum bisnis. Perbedaannya kadang-kadang gini ya, Pak Paulus mungkin bisa ngerasain, saya hanya berusaha membayangkan aja, bahwa perbedaannya bisa sampai ke titik perdebatan. Anda mungkin punya pandangan lebih spiritual, sedangkan anak itu karena dia hukum bisnis
pendekatannya lebih empirik, lebih pragmatis. Jadi hese oke ternyata punya anak pinter teh gitu. Tapi salah sendiri. Kenapa kita bikin anak kita pinter ya? Nah, bagaimana coba Pak Paulus menghadapinya ini? Iya, ya saya kira pada dasarnya semua manusia itu kan unik ya. Ya. Dan kalau kita mau menghargai keunikan masing-masing, kita juga menghargai perbedaan sikap, pandangan, gitu ya. Betul sekali tadi Kang Farhan. Kami punya perspektif yang berbeda begitu ya. Kalau di rumah istri itu kayak jaksa gitu kan. Kalau saya ya kayak pengacaranya gitu, buat mendampingi anak begitu. Membela. Jadi gantian. Jadi bagaimana mengimbangi itu yang sebenarnya tujuannya supaya si anak ini memahami bahwa pada dasarnya kami semua mengasihi dia. Cuma dengan penajaman yang seperti itu. Ada kalanya kalau saya yang lagi kesel saya diam, anak saya ngerti. Dan istri saya yang akan mendampingi dia begitu. Jadi menurut saya kenyataan perbedaan itu sebuah keniscayaan yang memang harus disadari begitu. Yang selalu kami tekankan itu bagaimanapun kondisi kami membebaskan ya. Kami membebaskan anak kami untuk bertumbuh. Silahkan pilih teman, silahkan pilih mau sekolah apa dan lain sebagainya. Kami nggak pernah memaksa. Cuma yang ditekankan kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri dan kami siap dengan mengasihi anak itu. Jadi sebenarnya memberi ruang itu Pak, sambil tentu dari sehari-hari belajar ya, kadang-kadang ribut dari orang Sulawesi dengan orang Jawa kan beda Pak. Jadi anak kami juga mendengar itu seperti Kang Deden tadi, ya belajar untuk melihat realitas hidup itu nggak selalu mulus gitu. Tapi endingnya menurut saya harus diketahui juga gitu. Jangan dia tahu cuma ributnya, tapi bagaimana memulihkan perbedaan itu, saya kira di rumah itu juga menjadi pelajaran. Saya kira itu ya, anak sekarang agak beda. Kalau zaman saya itu orang tua ngomong apa ya saya harus diam aja walaupun nggak setuju. Kalau anak sekarang kan berdebat Pak. Jadi ya itulah gitu ya, suasana berbeda. Itu salah bapak ibunya. Kenapa anak dibikin pinter? Iya, betul. Jadi memang menurut saya dilatih juga untuk itu. Ya. Baik. Harga berbeda. Saya akan membuka pertanyaan sesaat lagi. Sambil pilih-pilih pertanyaan, saya pengen ke Pak Jarod. Pak Jarod tadi ngetik sesuatu ya Pak Jarod? Saya tadi membuka laptopnya. Pak Jarod tadi ngetik apa sih Pak Jarod? Pertanyaan itu. Pak jawaban buat yang tertulis. Nah, coba itu pertanyaan apa dan jawabannya apa? Harus dibagi dong ke kita. Iya. Itu kan ditanya tuh apa yang berrelasi. Pertanyaan dari siapa tuh Pak? Pada generasi milenial. Pak Jarod. Nilai-nilai tersendiri seperti tadi yang sempat disinggung juga oleh Pak Paulus dan Pak Ustadz mengenai keterbukaan. Memang anak sekarang menghargai keterbukaan. Berarti kita membangun relasi juga harus dengan keterbukaan. Contoh, kalau saya dulu kan ditanya sama ibu saya ya, saya orang Jawa. Jadi, masakan ibu enak apa ora gitu. Padahal nggak enak, tapi kan saya nggak berani. Saya bilang enak Bu gitu. Kok makannya sedikit? Ini nih marek ya, kenyang. Ya aku makan meneh ya, makan lagi sore. Iya gitu. Coba kalau Bapak Ibu punya anak sekarang usia TK lah, nggak usah remaja, bicara yang berontak-berontak. Anak TK aja tanya tuh, masakannya Mama enak nggak? Nggak enak. itu anak zaman sekarang kecil-kecil udah berani begitu. Iya, gitu, benar. Jadi sampai ketika orang tuanya marah-marah, dasar anak setan. Oh, berarti ibu bapaknya setan.
Oke. Di era seperti ini, maka relasi itu harus dibangun dalam kesetaraan, walaupun kita orang tua, persahabatan mungkin lebih cocoknya, bukan kesetaraan, bagaimana kita menghargai mereka sebagai pribadi, pendapatnya, usulnya. Nah, inilah nggak mudahnya kita, karena kita kan, otak kita, jiwa kita, bagaimanapun juga adalah baby boomer, gitu. Sedangkan kita punya anak generasi milenial yang bukan cuma beda generasi, lompat. Karena kalau kita baby boomer, anak kita bukan X, anak kita Y. Kalau kita generasi X, anak kita bukan Y, tapi Z gitu ya, dalam ilmu generasi. Jadi bukan cuma beda generasi, tapi lompat generasi. Nah, semakin kita paham mengenai nilai-nilai yang berbeda, tetapi bukan berarti kita mengikuti nilai mereka. Justru menurut saya, orang tua ini harus pegang nilai-nilai budaya, nilai-nilai bangsa ini, moral, dan terlebih lagi sih saya setuju nilai agama yang harus kita wariskan. Kan nilai milenial misalnya nih, ya laki sama laki nggak apa-apa lah gitu. Yang penting kan saling mencintai. Itu humanisme, itu hak asasi. Yang harus kita pilih. Sesuai nggak dengan moral bangsa kita? Nah, ini orang tua menyesuaikan diri dengan milenial, tapi moral harusnya tetap kita yang pegang kendali untuk diwariskan. Cuma dengan pola pikir dan cara berbicara, gaya mereka. Tapi esensi moralnya harus kitalah yang mewariskan nilai-nilai yang kita anggap memang perlu diwariskan gitu. Jadi jangan langsung, hai dasar kamu kaum Nabi Lut, hukum. Nggak juga ya. Karena nilai humanismenya mungkin benar. Tapi nilai karakter bangsa, moral, norma, gitu itu harus dikomunikasikan ya. Iya, memang tidak mudah jadi orang tua itu. Dari dulu juga. Tapi orang tua kita berhasil mendidik kita jadi seperti ini, lumayan lah ya. Baik, saya ingin ke Kakak Yosi Sudarmaji. Pertanyaannya gini, ini untuk ketiga pembicara nih, Pak Jarod, Pak Paulus, maupun Pak Dede. Gimana caranya memulai komunikasi dengan anak ketika anak sedang tidak mau berkomunikasi? Kebayang ya, si anak teh ngambek, mengunci diri dalam kamar, diketok, Dek, ini ayah mau ngomong, Dek. Kakak, ini mamah nih. Nggak mau buka pintu. Begitu tanya, ada apa sih? Nggak tahu. Nggak ada. Nah, itu baru contoh kecil. Contoh yang paling mengerikan, yang lebih mengerikan adalah ketika anak kita tanya, ada apa dengan kalian? Nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Mereka bisa menutupi masalah itu, tahu-tahu meledak masalah di depan. Nah, bagaimana nih Pak Paulus, Pak Jarod, dan Pak Den berbagi pengalaman bersama Yosi Sudarmaji? Siapa dulu? Pak Den. Oke. Pak Yosi, selamat siang. Ini sahabat saya nih dari gereja. Pengalaman saya karena memang dilakukan sejak kecil, berkomunikasi itu secara dewasa. Yang lebih penting itu anak nyaman berkomunikasi di keluarga. Sehingga apapun yang menjadi masalahnya itu didengar di keluarga. Jadi saya bersyukur bahwa tempat curhat mereka apapun, bahkan ke pacar sekalipun, itu ditampung oleh kita berdua. Kadang kita berbagi, Pak Kang Farhan. Berbagi itu ketika saya galak, istri saya yang bijaksana. Ketika istri saya yang galak, otomatis saya harus bijaksana. Gitu. Oh, karena waktu istri galak, Bapak ampun-ampunan. Nah, akhirnya tetap mereka mendapatkan kanal. Gitu. Mendapatkan kanal, kalau nggak curhat ke istri saya, dia curhat ke saya. Gitu. Akhirnya itu bisa tertampung. Namun demikian ada kalanya ketika anak juga nggak mau didengar oleh ayahnya, gitu ya. Kadang-kadang saya juga kepo, tapi saya dengan istri menjaga rahasia mereka, gitu. Ini jangan. Ini mah Kiai Eno gaulnya ngerti istilah kepo. Ya. Nah, kalau Bapak lagi pengen tahu tapi anak tertutup, apa yang Bapak lakukan? Atau Ibu? Informasi itu ada di istri saya. Tapi saya diam. Jangan sampai mengganggu privasi dia. Atau sebaliknya,
istri saya ingin tahu, saya yang mengkeep rahasianya, jangan ngomong kan. Iya, iya. Dan Jadi akhirnya memang- ya alhamdulillah semua bertanggung jawab terhadap sikap dan perilakunya. Yang terutama sekali adalah yaitu komunikasi interpersonal, artinya komunikasi secara batin, face to face berdua, bahkan yang tadinya salah seorang anak mempunyai masalah dengan di sekolahnya gitu. Ya, anak saya yang lebih tua tahu bahwa dia itu sering bolos gitu ya. Sekolahnya. Nah, kakaknya yang nampung gitu. Tapi saya tidak buka ke dia, gitu ya, tidak buka ke dia. Kakaknya yang nampung, ketika kakaknya yang nampung, si Hanif gini, gitu ya. Iya. Nah, ternyata dia katakanlah bisa melakukan perbaikan gitu. Yang tadi itu Kang Farhan, istighfar dulu sayanya. Ada satu kata yang penting, yaitu trust. Komunikasi harus terbangun apabila ada trust dulu, ya. Ya. Bahkan kadang-kadang kita pun harus percaya kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalahnya sendiri. Aduh, Gusti, eta yang kadang-kadang kita tes sebagai orang tua milenial, kepengen ikut campur aja. Ya. Pak Paulus mungkin bisa sharing sama kita. Ya. Pertanyaan yang sama nih. Sama pasti kalau soal ini ya. Cuma memang trust itu kan bukan barang instan gitu. Jadi memang itu dibangun dalam proses pertumbuhan anak itu sendiri begitu ya. Saya kira sampai pada titik itu Kang Deden tadi sudah memperlihatkan memang sejak kecil keterbukaan komunikasi, menempatkan mereka sebagai teman, bukan anak-anak yang tidak perlu didengar begitu ya. Jadi trust-nya memang harus dibangun sejak awal. Nah, apabila dalam kondisi tertentu si anak punya rahasia, ya itu bisa saja terjadi, dan kita menghargai rahasia yang dia pegang itu dengan penekanan yang selalu sejak awal setiap kita mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing secara spiritual maupun sosial begitu ya. Dan menurut saya pada saatnya ketika anak itu mau terbuka, nggak bisa dipaksa juga sih ya. Kalau dia lagi bete gitu sama orang tuanya, kalau memang lagi bergumul, tapi kita kan bisa lihat tuh, kita kan tahu anak kita ya, bagaimana modelnya begitu. Kalau tingkah lakunya mendadak aneh begitu, wah dia lagi masalah dia ini. Ya, ada kalanya kalau kita pancing dia mau cerita, tapi ketika dia belum mau cerita, kita hargai itu. Kang Deden beruntung anaknya banyak. Saya cuma satu. Saya cuma satu. Jadi memang komunikasinya ke saya, dan kami juga melihat, memantau teman-temannya sebenarnya. Ya, dan anak saya memperkenalkan teman-temannya, main ke rumah dan lain-lain gitu ya. Sehingga saya tahu tempat curhatnya ini tempat curhat yang benar atau enggak gitu kalau dengan teman-temannya gitu ya. Jadi itu pun saya kira salah satu hal yang perlu sekali diperhatikan, bergaul dengan siapa anak-anak kita itu. Ya, anak saya laki-laki nih. Laki-laki kan sok rada bandel dibanding yang perempuan gitu ya. Seperti kata Pak Deden itu mah kumaha bapana. Nah, jadi lingkungan itu menurut saya juga akan sangat penting. Lebih dengar temannya soalnya kalau anak-anak itu dibanding dengan orang tuanya. Nah, ini nih, saya berarti balik lagi ke Pak Jarod. Tadi Pak Jarod kan mengatakan bahwa ada bentuk komunikasi yang kadang bisa mogok. Pas nih pertanyaan dari Pak Yosi. Ketika komunikasinya dibikin mogok atau mogok komunikasi, Pak Jarod, gimana Pak Jarod? Jadi kalau anak lagi nggak mau bicara, nggak mau komunikasi, jangan diajak bicara gitu ya. Tapi begitu dia buka pintu, ajak gelut. Begitu dia buka pintu, jangan diajak bicara, ngopi yuk gitu. Waktu ngopi pun jangan jadi bicara, kita ngopi sendiri, nikmatin sendiri. Nanti kan dia lama-lama malah bingung sendiri gitu ya.
atau kita ajak mancing yuk, terserah anak sukanya apa gitu ya. Yuk kita pergi jalan-jalan yuk gitu, naik sepedaan gitu. Naik sepedaan, kita berhenti minum kelapa muda gitu ya. Kita diem aja. Nanti percaya saya, nanti dia lama-lama malah yang mengajak bicara. Tetapi ada tetapinya. Anak itu pasti kan ada kedekatan lebih ke bapak atau ke ibu. Jadi kalau dia yang mau bicara, yang dekat bapaknya yang ngajak pergi. Jangan ngajak bicara, ya ngajak pergi, ngajak kuliner, ngajak ngopi, apapun kesukaan si anak. Yang dekat ibunya yang ngajak. Karena memang pola-pola itu ada gitu ya. Kalau anaknya cong sama bapaknya gitu, bapaknya mau ngajak makan pun dia nggak mau deh gitu kan. Jadi, kalau ciong ya udah. Lagi nggak mau ajak bicara, ya udah jangan diajak bicara gitu ya. Ajak apa yang dia mau, nanti dia akan bicara. Oke, makasih. Oke, siap Pak Jarod. Sekarang saya menuju ke 3 orang dulu yang sudah raise hand. Ada Yeni, ada Supami, ada Pinggogoy. Yeni dulu deh. Yeni S. Yohanes, silahkan di unmute. Boleh? Yeni? Ada Yeni? Sebentar. Ya, Yeni. Ini bukan karyawan kantor saya, kan? Halo? Ada Kakak Yeni? Ada? Coba, saya sambil lihat monitor soal ini. Ada Kakak Yeni? Kalau Kakak Yeni belum bisa respon, mungkin saya langsung ke Kakak Supami di Cimahi. Kakak Supami, coba silahkan. Ada Kakak Supami? Coba tolong di-unmute dulu. Udah? Oh Yeni siap. Oh iya, Yeni dulu sok. Yeni, mangga langsung. Halo? Aja dah. Nanti aja? Luplep, pokoknya nggak jelas. Oh, luplap. Kakak Yeni dari Sumedang ya. Sayang sekali. Kan Kakak Yeni rambutnya mirip sama saya. Itu. Baik, kita lanjutkan saja dengan ini lebar rambutnya sama tapi nggak bisa ngomong. Kita ke Supami, ada? Kakak Supami dari Cimahi? Ini ada. Ada dulu nih. Sok di unmute dulu. Mangga. Ini tidak lulep berarti kuota masih banyak. Mangga. Sudah berhasil di unmute? Sudah berhasil belum? Belum ya? Oke, udah. Udah, sok, mangga. Cimahi hadir. Ya, mau nanya apa ini Kakak Supami? Iya, sok. Mau nanya nggak? Ya. Nanya apa? Bagaimana di masa pandemi ini masalah pendidikan anak. Kemarin kan saya terjun sendiri. Ada seorang siswa SD dengan kondisi yang tidak mampu. Pelajaran itu kan udah daring, tapi ternyata dari pihak sekolahan harus nganterin ke sekolah. Nah, karena saya aktif juga di PKK dan kebetulan saya di bidang ini, terus rasa kasihan saya besar, maka saya yang nganter ke sekolahan. Untuk itu, Kang Farhan, mohon gimana ya sekarang ini supaya pendidikan itu nggak harus daring, karena banyak orang tua yang kurang mampu dan gaptek untuk mengikuti pendidikan di masa sekarang ini. Ya, oke, siap. Clear. Terima kasih Kakak Supami. Nanti kita diskusikan sama-sama. Saya menuju ke Kakak Tinggogoy Rodi. Ada? Kalau mau bisa di-unmute, silahkan unmute sendiri. Langsung saja. Halo, ya? Ya. Selamat siang semua. Selamat siang. Ya, ini saya dari kerukunan keluarga Kawanua. Sebenarnya ada komunitas ya, orang-orang Manado yang ada di Sulawesi Utara. Keluarga Kawanuan ya. Ini tinggalnya di mana sekarang? Ya, di Cimahi saya posisi kebetulan sekarang. Di Cimahi, kemudian ya. saya juga sama-sama Pak Paulus itu di
PGIW Jawa Barat di bagian Litbang. Ya. Iya. Ya, mungkin saya langsung saja. Mungkin yang pertama ya memang masalah anak ini memang nggak ada rumus yang pasti satu jurus saja ya. Tapi saya mau melihat sebenarnya dari satu sisi, kalau saya melihat ya, baik dari apa yang saya alami, dari juga dari ya katakanlah kesiaan dari kawan-kawan saya, bahwa yang pertama memang teladan orang tua memang ya merupakan salah satu faktor juga ya. Artinya kalau anak itu ya mungkin ya lebih banyak menyaksikan yang positif terhadap orang tuanya, paling tidak membawa dampak juga ya ke anak ini untuk berperilaku di luar. Begitu juga mungkin sebaliknya, memang ya, pengaruh memang orang tua keteladanan ya, hidup hari-hari itu cukup kuat juga. Kemudian yang kedua dari dimensi anak ya bukan berarti juga katakanlah orang tua teladannya lebih baik, kemudian anak itu di luar pergaulannya itu lebih baik. Tapi dari sisi anak, mungkin di sini ya mungkin kita langsung fokus saja. Ini pengaruh memang teknologi, sehingga kan sudah tanpa batas sebenarnya mau bilang ke luar negeri segala macam melalui internet atau teknologi informasi ini sudah tanpa batas. Di sini akhirnya terjadi kesenjangan. Mungkin anak jauh lebih cepat, mungkin tadi Ibu Tajimah sudah bilang mengenai pengaruh pendidikan, orang tua sendiri ketinggalan, mungkin disebutnya gaptek di situ. Nah, mungkin di sini gap-nya mungkin ada di sini. Nah, kira-kira mungkin pertanyaan kita itu kaitan mungkin baik teknologi, pendidikan, ada nggak mungkin rumusan-rumusan yang lebih katakanlah mungkin lebih baik atau formula kita untuk menggabungkan dua hal ini mengenai orang tua, baik menyangkut keteladanan, mungkin keterbatasan juga ya, dan anak yang memang hidup di dalam teknologi yang sudah lebih maju ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Tinggogoy. Memang mungkin kalau saya boleh merumuskan ulang pertanyaannya adalah sebetulnya lebih ke best practice. Karena seperti kata Bapak sendiri kan, yang namanya jadi orang tua ini nggak ada rumusnya. Jadi kita coba tanya best practice-nya saja kepada banyak sahabat kita di sini. Selanjutnya saya akan menuju ke pertanyaan dari Roy. Khusus untuk Pak Jarod, Pak. Bagaimana kita melakukan adaptasi keuangan? Karena selama ini mungkin karena belum ada krisis ekonomi selama pandemi, kemarin kita ya kayak nggak ada masalah nih, uang jajan untuk anak dan lain-lain. Sekarang itu sudah mulai, kita harus melakukan penyesuaian atau adopsi terhadap kondisi keuangan baru. Jadi AKB itu bukan cuma sekedar adaptasi kebiasaan baru, tapi adaptasi keuangan berkurang. Ya, AKB ini tentu harus ada penyesuaian tersendiri dan membuat anak ini mengerti bahwa sekarang ekonomi lagi tidak mudah. Nah, itu pertanyaan yang lumayan menantang. Pertanyaan berikutnya adalah dari Lina, DPD Kota Bogor. Begitu banyak problema tentang anak. Menurut saya diawali dari keluarga. Baik masalahnya maupun solusinya. Setuju saya. Khusus untuk Hari Anak ini, mari kita kembalikan hak-hak anak. Saat ini saya fokus kepada anak-anak kita yang disabilitas. Bagaimana cara mengatasi banyaknya anak-anak kita yang ternyata terganggu motorik, sensorik, dan lain-lain. Saya usul, kata Kak Lina dari DPD Kota Bogor, mungkin Nasdem bisa memfasilitasi agar penyandang disabilitas untuk usia anak mendapatkan hak-haknya yang sejajar dengan anak-anak yang biasa. Menjadi relawan, terapis, pendamping, atau shadow teacher bagi ragam disabilitas intelektual dan mental. Baik, sebelum saya lemparkan kepada panel pembicara, izinkan saya menanggapi Kakak Supami dan Kakak Roy. Kakak Lina, sorry. Kakak Lina, bukan Roy. Kakak Supami, pendidikan formal untuk kita buka langsung secara fisik, risikonya masih terlalu besar untuk masalah kesehatan. Berdasarkan data baik dari Satgas Nasional maupun Satgas Jawa Barat, menunjukkan bahwa anak-anak itu
itu, terutama usia sekolah, yang paling kecil terkena risiko penularan. Karena apa? Karena dari awal kita sudah sangat disiplin mengenai pembatasan fisik antar anak. Data di negara lain menunjukkan bahwa ketika sekolah dibuka, maka terjadilah klaster baru COVID-19. Kita tidak bisa menganggap remeh. Saya melihat sendiri langsung bagaimana seseorang terkena COVID-19 itu, saya ngebayangin aja nggak bisa. Saya ngeliat dia batuk 24 jam nggak berhenti. Itulah salah satu gejala COVID-19 yang paling menderita. Bayangkan seorang anak-anak umur 10, 11, kelas 1, kelas 2 SD, mungkin umur 7-8 tahun, batuk nggak berhenti, itu sengsara sekali loh. Saya kira kita sebagai bangsa di sini harus berani mengambil risiko yang tidak populer. Kita tahan sekolah untuk tidak buru-buru fisik. Memang ada tantangan mengenai pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk internet, baik biaya maupun untuk aksesnya. Untuk itu izinkan kami di Komisi 1 bekerja keras dengan Menkominfo yang juga adalah sekjen dari Partai Nasdem untuk bersama-sama membangun infrastruktur internet yang lebih baik dan lebih murah. Tidak mungkin selesai dalam 24 jam, butuh waktu beberapa bulan. Mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan terobosan agar internet lebih murah, lebih mudah. Mungkin sampai Desember kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Tahan. Kita sedang berjuang. Mari kita bertahan. Ya. Kemudian untuk Teh Lina, kebetulan saya juga memang secara pribadi sama-sama Kakak Elizabeth di sini juga dan kakak-kakak yang lain, itu ada beberapa yang merupakan aktivis dari kelompok-kelompok masyarakat disabilitas. Kita mengerti betul bahwa kebijakan negara ini serta pelaksanaan penyelenggaraan negara memang belum menunjukkan keberpihakan 100% kepada disabilitas. Jangankan fasilitas pendidikan dan keahlian, trotoar aja nggak ada tuh yang dibikin menjadi ramah disabilitas. Bayangkan kalau kelompok disabilitas harus naik kendaraan umum. Nggak akan mungkin. Bisa jadi mungkin nggak akan nyampe, kecuali disabilitas yang memang sangat ahli dan memiliki keberanian yang luar biasa, ya. Nah, ini tentu menjadi PR untuk kita. Untuk itu, salah satu perjuangan yang mesti kita bawa di Pilkada Desember 2020, Pilkada mungkin 2022 dan 2023 serta Pemilu 2024 adalah meminta agar ada fasilitas infrastruktur yang mempertimbangkan kebutuhan disabilitas. Itu yang fisik, yang paling kelihatan, baik untuk kendaraan umum maupun untuk akses, ya. Itu memang yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjuang bersama-sama. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Roy tadi, Kakak Roy, mengenai adaptasi masalah keuangan. Pak Jarod. Oke, siap. Ya, adaptasi masalah keuangan. Mau nggak mau, ini kalau saya katakan COVID-nya ini selesai akhir tahun, yang paling realistis lah ya, itu kan ekonomi, dampak ekonominya bisa-bisa malah baru mulai gitu. Sekarang orang masih punya tabungan, tapi nggak lama lagi cuma Indonesia, kita akan dengar berita nanti Singapura, mana lagi resesi. Artinya kita harus siap 2-3 tahun nafas jangka panjang untuk menghadapi bukan hanya pandemi, tapi dampak pandemi terutama ekonomi. Nah, kalau yang saya lakukan sendiri dengan anak-anak, ya, itu saya bikin rapat keluarga. Lalu kita terbuka dengan anak-anak. Ini kondisi keuangan papa itu begini. Apalagi saya tahun lalu, ya, Iva Dasyat, MLM kami punya stokis di 230 kabupaten, member kami 500.000, itu tutup bukan karena pandemi, tapi karena dampak milenial. Jadi kan dulu kan 5 tahun lalu tuh dimulai era digital kills everything. Bisnis dan segala macam yang terkena dampak dari era digitalisasi. Lalu kalau sekarang masuk Google, coba ketik COVID kills everything. Itu mengenai bisnis, produk, jasa, bisnis yang akan tutup dari sekarang sampai 3 tahun ke depan. Nah, saya ajak kebetulan anak kami udah dewasa ya, kalau anaknya kecil tentu ganti gaya, tapi esensinya sama. Jadi anak saya ajak rapat. Ini adalah keadaan ekonomi keluarga kita saat ini.
Ya. Kalau kita tidak berhemat, saldo yang ada habis sekian bulan apa sekian tahun. Nah, kita berancang-ancang untuk 2-3 tahun. Jadi kita membuat anak mengerti bahwa memang kita harus berhemat. Kita harus hidup sederhana. Kita harus turun level sosial. Dan saya katakan kepada mereka, intinya adalah hidup ini murah. Yang mahal itu gengsinya. Kalau meminum kopi 50.000, bener. Telepon mah bisa apa aja, tapi kenapa kita mesti beli yang merek Apple itu? Betul, ya kan? Kayak Kalau saya nih, kopi lupa gaya. di kafe 50.000 ya, anggap aja belak-belakan nih, ngomong Starbucks 50.000. Tapi kan nggak keren kalau kita minum kopi tubruk, saya akali, saya beli gelas Starbucks, tak isi kopi tubruk. Yang begini-begini nih. Jadi, saya menjadi contoh kembali lagi teladan lagi bahwa kita turun biaya hidup, biaya sosial karena hidup itu sebenarnya murah, yang mahal gengsinya. Nah, tapi anak ini apalagi remaja ya, gengsinya kan luar biasa. Temannya bermerek, temannya kaos merek ini, baju ini, waduh, semuanya branding, semuanya branding oriented. Nah, maka kita harus masuk yang paling dalam, nanti mungkin Pak Ustadz dan Pak Pendeta bisa lebih mempertajam bahwa kita harus mendidik anak gambar diri sehingga dia itu bukan apa yang dia pakai, tapi kepandaiannya, kreativitasnya, idenya. Maka kita harus puji anak-anak itu apa yang di dalam mereka, cita-citanya, drive-nya, kemampuannya. Jangan pakai baju bagus dibilang cantik, langsung deh cantik itu baju. Jadi tapi ini emang nggak bisa cepat ya. Tapi untuk pola ekonomi mau nggak mau ya. Menurut saya rapat keluarga, ungkapkan secara terbuka, dimulai program hidup kesederhanaan, dan sekali lagi dimulai dari orang tua. Terima kasih. Saya setuju Pak Jarod. Saya pernah mencoba hal itu dan ternyata bisa kok. Memang butuh waktu. Sekitar setahun lebih saya membiasakan kepada anak dan ternyata bisa. Walaupun tidak mudah sama sekali. Saya setuju Pak. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Pak Tinggogoy ini tentang rumusan atau the best practice. Saya ingin Pak Paulus mungkin bisa langsung menjawab dulu, disambung dengan Pak Haji Deden, karena ada pertanyaan dari kakak-kakak di DPD Sukabumi, ada Kak Hasna Fauziah yang justru ingin menanyakan mendidik anak gaya milenial, tapi jangan sampai hilang nilai islaminya. Atau kalau kita kembangkan, jangan sampai kehilangan nilai-nilai religiusnya. Silakan, Pak Paulus dan Pak Haji Deden. Mangga. Haji dulu deh, mangga. Pak Haji dulu ya. Okay. Ya. Sebentar, sebelum ke Pak Haji Deden, saya pengen nanya dulu sedikit aja ke Pak Paulus sama istri. Salon di mana eta meni kompak rambut? Aduh, itu dia, Pak. Salon alami. Kan? Iya, ini nggak kenal nanti ya. semir, Pak. Nanti japri ya, siap lah. Oke, silakan Pak Haji Deden. Iya. Memang tantangan masa pandemi seperti sekarang ini tidak mudah ya. Tidak mudah. Saya juga memegang Yayasan Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama yang pernah dikunjungi oleh Kang Farhan di Jalan Sancang, Kang Farhan. Siap. Itu muridnya datang dari menengah ke bawah. Ketika datang dari menengah ke bawah ini yang jadi masalah adalah alat, ya, alat yang dipakai terutama sekali adalah biaya kuota. Jadi la haula wala quwata. Tidak bisa apa-apa sekarang kalau tidak ada kuota. Iya. Orang NU ini yang bisa hari begini mah cuma orang NU ini. La haula wala quwata Gusti Nu Agung. Jadi itu fakta. Ya. Dan kita harus betul-betul menyisihkan dari dana BOS, dana PIP, dan lain sebagainya, sekarang dialihkan kepada dana kuota diantaranya. Nah, yang selanjutnya, yang jadi masalah justru sekarang yang saya agak khawatir adalah ada sekitar data kemarin
ini mungkin di Jawa Barat atau di Kota Bandung ya, ada 23.000 anak yang belum daftar ulang, baik ke negeri maupun ke swasta, apalagi swasta ya. Alhamdulillah untuk di Yapinu itu dibanding dengan sekecamatannya masih yang tertinggi lah gitu ya. Tetapi yang tidak sekolah ini mau diapakan dengan alasan asal nama dititah sekolah, tapi ayo nama diimahkeun. Iya. Lain di sekolah kan, tapi diimahkeun. Dirumahkan ya. Iya. Jadi yang selanjutnya diantaranya adalah dengan alasan bahwa kan pembelajarannya juga minimal, masa harus bayar, sedangkan kita di sekolah harus bayar guru, bayar karyawan yang tetap jumlah jam mengajarnya sekian dan itu harus dibayar. Nah, memang tadi kembali lagi ke Kang Farhan, ini menjadi tanggung jawab anggota DPR maupun pemerintah untuk di lapangan itu memang secara sulit muncul, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, itu di dalam konteks bagaimana sekarang menggiring lagi anak untuk sekolah. Ya. Ternyata juga kendalanya adalah dari orang tua. Jadi kalau dulu katakanlah kita mempunyai mindset bahwa sekolah itu adalah mengajar, sekarang dialihkan menjadi PJJ. Ketika menjadi PJJ, ini adalah sesuatu yang baru bersifat pertemuan kuantitatif. Efektivitas ngajarnya apakah sudah bisa dicek efektivitas mengajarnya? Oh, ke unmute. Pak Kiai, Raden, punten. Itu ke unmute, kepencet. Bisa nggak dari kita? Boleh? Segera. Ini kayaknya dihack sama anaknya ini. Oh iya, so. Saya lanjutkan, Pak. Mangga, Kiai. Halo? Ya, lanjut. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang keduanya, ternyata pembelajaran itu mindset-nya harus dikembalikan kepada pendidikan. Jadi pendidikan itu pada dasarnya bukan anak, ternyata semua berubah mindset-nya. Sikap orang tua, sikap guru, sikap pimpinan sekolah, bahkan anak-anak gitu. Kalau dulu indikatornya dengan mengajar selesai, sekarang harus meyakinkan dulu orang tua harus begini, harus begini, harus begini. Dan ini adalah satu pendidikan yang bersifat komprehensif dan dewasa. Karena ada orang tua juga yang katakanlah mempunyai mindset tidak dewasa secara psikologis. Yang childish dan lain sebagainya, dan katakanlah untuk bayar uang sekolah pun kita dulu dengan berbagai keterbukaan bahwa sekolah itu melakukan berbagai program seperti ini, baru yakin orang tua mempercayakan bahwa oh ternyata PJJ ini bahkan jauh lebih dibanding dengan apa yang dilakukan memang lebih mahal jadinya. Bukan yang konvensional. Gitu. Nah, barangkali itu yang ingin saya sampaikan ya, sehingga hal-hal yang tadi dilakukan bagaimana mendidik anak menjadi bersifat komprehensif. Di keluarga selain tadi menunjukkan teladan, tapi teladan itu bukan berarti teladan yang harus baik. Kita sebagai seorang malaikat kita kurang, dan ini harus dipahami oleh anak-anak. Jadi apalagi pada saat sekarang ketika masuk kepada pendidikan agama, di luar terjadi sesuatu yang berbeda sangat tajam. Mana pendidikan agama yang ekstrim, mana pendidikan agama yang moderat. Ini jadi penting juga. Dan ini harus didiskusikan dengan anak-anak.
Jadi agama tidak bersifat dogmatis, maksud saya gitu. Tapi agama juga harus menjadi ontologi atau objek yang bisa didiskusikan. Ya. Oh, ini kata kunci ini. Ya. Agama adalah ontologi, Ya. bukan dogma ya Pak. Ya, bukan dogma. Karena selama ini kita pun selalu menunjukkan bahwa agama itu menjadi dogma. Anak saya diberikan kebebasan di dalam memilih apa yang menjadi kesukaannya. Seperti anak saya yang kedua itu adalah drummer, ya. Oh, musisi Pak? Iya, mungkin nanti bareng-bareng dengan kawan. Drummer. Iya. Drummernya adalah untuk musik yang screaming gitu ya. Waduh, Screaming itu yang teriak-teriak gitu Pak. Iya, iya. Tapi dia bisa memilah, ya. Saya titipkan kepada dia supaya apa? Supaya bisa membawa diri. Apa yang ada di rumah itu dibawa keluar, bukan yang dari luar dibawa ke dalam. Jadi tanggung jawab kepada apa yang menjadi sikap dan perilakunya. Nah seperti itu barangkali yang ingin saya sampaikan, bahwa memang pendidikan pada masa sekarang menjadi sulit karena memang kitanya juga harus bisa menjadi partner yang setara dengan anak-anak kita. Gitu ya. Jadi walaupun saya mempunyai latar belakang agama, tetapi saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih jalurnya masing-masing. Oke, terima kasih Kang Deden. Saya beralih Pak Paulus kemana? Pak Paulus, saya tambahin dikit pertanyaannya. Pak Paulus, ini ada yang nanya, ini pertanyaannya sangat manusiawi Pak Paulus. Ya. Dari Kakak Nani. Kakak Nani bilang, ada anak yang secara fisik itu nggak mau bergaul karena minder kumahanya, karunya. Itu. Ya. Kumaha. Sekalian itu. Pertanyaan dari Pak Tinggogoy juga dari Kanani tadi. Ya, Pak Tinggogoy tadi soal teknologi ya Pak? Ya. Ya, kami sadar betul itu tidak mungkin dihindari. Nggak bisa anak-anak kita itu dilarang di rumah, dia bisa ke mana-mana begitu ya. Nggak bisa juga lalu karena kekhawatiran orang tua, nggak usah dikasih HP lah, nggak usah dibeliin laptop. Itu soal sederhana begitu ya. Itu anak-anak bisa cari kemana-mana begitu. Karena itu kami kalau dari pengalaman nggak pernah melarang apapun. Jadi terbuka akses mau kemana dia menggunakan gadgetnya. Cuma yang kembali lagi ditekankan dalam kebebasan itu dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Ini karena sudah dewasa ya. Tentu waktu anak-anak kami batasi sih. Ya, waktu anak-anak kebetulan juga belum musim internet seperti sekarang gitu. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang, penekanannya lebih ke tanggung jawab gitu ya. Bagaimana yang memang jadi agak berat itu karena waktu masa-masa masih kuliah itu keinginan ganti gadget yang terbaru gitu. Nah, jadi biasanya bapaknya pakai bekas anaknya kalau soal gadget begitu ya. Nah, tapi kalau soal bagaimana dia online dan lain sebagainya, itu kami sadar kami nggak bisa batasi itu. Bahkan mereka lebih canggih gitu ya. Masuk ke situs-situs yang diprotek pun bisa gitu. Sementara orang tuanya nggak ngerti caranya bagaimana begitu kan. Nah, nah dalam kondisi seperti itu tanggung jawab yang harus ditekankan begitu ya. Nah lalu memang persoalan kalau ada pertanyaan juga yang edik begitu dengan game online itu ya. Nah itu ada yang nanya tuh. Ini mencegah kecanduan game online, padahal anak-anak disuruh belajarnya lewat internet. Liar itu. Iya.
Jadi kalau menurut saya harus ada eksplorasi yang memperlihatkan relasi offline itu sesuatu yang menggembirakan gitu. Nah, mungkin mereka punya dunianya sendiri ya yang senang online itu, tetapi sebenarnya kehidupan pergaulan sehari-hari, kegiatan olahraga, traveling, dan macam-macam hal lain, itu tidak kalah menariknya. Jadi keseimbangan itu saya kira jadi penting. Kebetulan anak saya hobinya fotografi, jadi dia senang traveling kemana-mana, dan itu membuat dia tidak terlalu tertarik dengan game online. Justru game online itu biasanya dengan keluarga besar dia, dengan sepupu-sepupunya gitu ya. Itu dalam rangka menjalin silaturahmi justru game online-nya itu begitu ya. Ya dengan sepupu-sepupunya itulah dia biasa main game online itu. Ya, jadi menurut saya kalau edik terhadap game online itu mungkin harus diajak juga di aktivitas offline-nya begitu ya, yang mengimbangi begitu. Itu juga nggak bisa dihindari. Kalau sudah Pak Jarod tadi, itu gejala kejiwaan bisa muncul edik yang begitu. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya ingin pertanyaan ini akan saya lemparkan dalam bentuk elaborasi sehingga jawabannya pun bisa dielaborasi sebagai closing statement dari 3 orang narasumber kita. Karena memang waktu juga sudah sangat terbatas. Ada pertanyaan dari Kakak Tia yang heran katanya, kenapa ada anak yang tidak bahagia, padahal kalau dilihat dari berbagai macam ukuran, keluarganya memang keluarga harmonis. Ada kan yang seperti itu? Bagaimana menyikapinya? Karena tidak selamanya apa yang kita lihat di depan mata itu seperti apa adanya. Yang kita lihat outputnya aja nggak bagus. Sementara pada saat bersamaan, Kakak Maria juga bertanya, nilai atau aspek holistik apa yang bisa kita gunakan agar kita bisa menghadapi permasalahan pendidikan anak ini, terutama menghadapi kenyataan bahwa KDRT meningkat, perceraian meningkat, dan lain-lain. Gitu. Nah, silakan. Terima kasih Pak Jarod yang sudah memberikan jawaban secara tertulisnya. Tapi saya akan mulai dari Pak Paulus dulu, memberikan elaborasi sekaligus closing statement-nya, disusul Pak Deden, dan terakhir Pak Jarod. Silakan. Iya, memang kita punya harapan mengenai kehidupan anak-anak yang semakin baik ke depan. Karena anak-anak itu juga manusia, bukan setengah manusia begitu. Artinya juga manusia ya. Ya, jadi manusia dengan semua hak yang melekat di dalam dirinya, gitu ya. Nah itu yang perlu dihargai, perlu dihormati. Setiap anak punya kelebihan kekurangan, namun kita diajak untuk mengangkat kelebihannya, menghargai, memuji anak itu. Jadi dia tidak hidup habis dengan kritik, kejelekan dan kekurangan, tetapi justru dia dimampukan melihat hal-hal yang baik dalam dirinya, dan justru itulah yang akan bertumbuh. Dan menurut saya anak yang bahagia itu anak yang merasa dihargai potensi yang ada dalam dirinya, walaupun mungkin itu kelihatannya kecil di awal, tapi bisa menjadi sesuatu yang bernilai di dalam hidup yang dia jalani begitu ya. Nah jadi nah ini keberpihakan pada anak itu juga kalau saya berpikir menjadi tugas keluarga, lalu keluarga besar ya, extended family-nya, baik yang punya relasi darah maupun teman-teman, sahabat, juga pemerintah. Jadi ada titipan harapan juga supaya pemerintah itu juga memperlihatkan keberpihakan untuk anak, bukan hanya yang difabel, Kang Farhan, tapi juga regulasi yang berkaitan dengan keberpihakan terhadap anak itu masih harus dilihat lagi begitu ya. Nah, kalau gereja-gereja di Jawa Barat
kita akan mendeklarasikan gereja lintas aras ini. Jadi dari berbagai latar belakang, jadi umat Kristen lah umumnya, kita akan deklarasikan gereja ramah anak. Karena fasilitas ibadah juga ternyata banyak yang tidak ramah terhadap anak. Ya, contoh yang paling sederhana punten, toilet aja Kang Farhan, itu teh nggak ada toilet buat anak gitu ya. Iya ya. Tapi itu repot juga itu anak-anak begitu kan. Dengan Malah ketika ada urinoir buat anak ditaruh di bawah, dibilangnya masa kita mesti jongkok. Nah, itu. Jadi ya itu kendaraan umum juga sama itu. Itu kalau Jakarta, busway dan lain sebagainya, anak-anak, waduh resikonya besar sekali. Bisa gelantungan. Jadi saya kira keberpihakan terhadap anak itu jadi komitmen gereja umat Kristen di Jawa Barat. Kami akan declare itu Pak, mungkin di bulan Agustus nanti. Yang mudah-mudahan semua pihak ya, termasuk juga regulasi ya, regulasi yang mendiskriminasi anak itu juga kayaknya jadi PR bersama begitu ya. Ada banyak topik berkaitan dengan hal itu. Itu semakin memperlihatkan bahwa kita sebagai orang tua itu menempatkan anak itu sebagai manusia, itu bukan setengah manusia dia punya hak untuk keberadaannya sebagai manusia. Itu dari saya, Kang Farhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Ibu. Salam buat tukang salonnya. Saya sekarang berterima ke Pak Haji Deden. Iya. Pak Haji Deden dan Ibu. Yang saya khawatirkan adalah justru pendidikan ini adalah sesuatu yang mempunyai dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang ini nggak tahu siapa yang memulainya, bahwa sekolah yang berisi anak-anak kita itu sudah tersegmentasi kepada pemahaman-pemahaman kesukuan, keagamaan, bahkan keagamaan yang menjadi enklav-enklav sosial yang susah. Ya. Ada sekolah Kristen, ada sekolah Islam, ada sekolah. Seolah ini adalah sesuatu yang lebih mulia di dalam konteks individual maupun komunitas. Tapi ini untuk jangka panjang, kreativitas kita akan terganggu oleh enklav-enklav sosial ini, sehingga intoleransi akan semakin saya katakan ketika anak itu tersegmentasi atau tersegregasi di dalam komunitas-komunitas yang kecil. Itu harus dilakukan sambil berkunjung, efek yang harus kita tanggulangi. Sekolah Kristen berkunjung ke sekolah Islam berkunjung ke sekolah Kristen, ke sekolah Buddha, dan lain sebagainya. Nah, jangka panjang itu di negeri ini yang saya khawatirkan. Justru segregasi itu terjadi, misalnya di dalam konteks ras, mohon maaf ke teman-teman, itu kuotanya hanya sedikit, atau yang berbeda kuotanya hanya sedikit, sehingga sekolah negeri seharusnya menjadi gerbong pluralitas, ya, itu justru menjadi agak terganggu dengan berbagai munculnya berbagai pemahaman-pemahaman agama yang agak terlalu sempit, tidak plural, tidak bisa menjalin komunikasi antara satu anak dengan anak yang lainnya, sehingga ini yang dikhawatirkan mempunyai efek jangka panjang. Nah, ini harus segera dilakukan. Tadi bahwa kita harus nutup dengan closing statement bahwa perjanjian luhur yang tadi saya buka di dalam sebuah pernikahan yang menggunakan anak ini adalah sebagai wasilah atau sebagai sarana untuk mengabdikan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi
tidak bisa kita menganggap bahwa Tuhan saja tidak mempunyai pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Nasdem ini nanti di Yaumil Hisab menjadi persaksian atas kebaikan. Supaya kita tidak saling menggugat atas kesalahan-kesalahan generasi kita. Dan dengan demikian mudah-mudahan keluarga besar bangsa Indonesia ini adalah sebuah contoh yang bisa dijadikan role model untuk negara-negara yang ada di dunia. Pancasila itu adalah salah satu contoh bagaimana komitmen itu menjadi misakon golido, perjanjian luhur yang tentu saja bagi semua bangsa dan negara. Terima kasih. Hatur nuhun, Pak Haji Deden, Pak Jarot, silakan. Ya, terakhir dari saya, manusia itu diciptakan sebagai makhluk relasi. Dan dia harusnya mendapat kebahagiaan karena relasi. Yang pertama, relasi dengan Tuhan. Maka tugas orang tua mengenalkan anak kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Tanpa hal ini, nanti nasihat moral akan susah sekali. Tapi kalau dengan hal itu, kita bisa memberikan nasihat, jangan nak itu dosa. Tanpa mengenalkan anak kepada Tuhan, nasihat itu dosa menjadi absurd. Karena New Age Movement, milenial, ada nilai-nilai yang tidak terkait dengan Tuhan. Maka nomor satu itu. Kebahagiaan karena relasi dengan Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan karena relasi dengan sesama, terutama dengan orang tua. Kalau anak tidak mendapat kebahagiaan dari relasi, nanti anak dapat gadget. Waduh, ini ternyata asik sekali. Yang ku cari selama ini ya ini kebahagiaan. Orang bisa beribadah, kayaknya keluarganya harmonis, tapi kok bisa ada begini-begitu. Yang saya khawatirkan, sibuk beribadah, tapi dalam keluarga itu nggak ada relasi. Maka bangunlah relasi. Yang ketiga, kalau anak misalnya kecanduan gadget, maka jangan dilarang, ya, tapi itu jadikan alat motivasi sambil membangun hal yang lain. Seperti membangun gambar dirinya, menilai, memuji sisi positifnya, karena itu tidak bisa diputus kayak orang narkoba diputus total lalu sakau gitu ya. Jadi kalau orang ke game, maka gamenya dijadikan alat motivasi. Kebetulan anak saya sendiri nomor 2 game adiktif sampai hampir nggak naik kelas. Nah, lalu kita berjuang ya. Singkat cerita 6 tahun kemudian dia ranking 1, menang ASEAN Scholarship dan mendapat beasiswa ke Singapura untuk sekolah di sana. Nah, waktu anak saya kecanduan, maka saya bilang begini, kan tadinya dia itu hampir nggak naik kelas. Ben, kalau kamu bisa ranking 15, komputernya papa upgrade, kamu bisa main game lebih cepat. Dia mikir, bisa nggak nih ranking 15? Gitu. Akhirnya dia berkata, bisa Pak. Kenapa dia yakin bisa? Karena dimotivasi dapat komputer bagus. Bukan, dia yakin bisa karena sekolahnya itu satu kelas 17 anak. Maka kalau di target ranking 15, dia yakin bisa. Artinya target yang achievable. Nah, dari ranking 15, naikkan ranking 12, naikkan ranking 10, ranking 8. Singkat cerita itu 6 tahun kemudian anak saya dapat juara. Tapi ini tidak cepat ya. Itu waktu 6 tahun. Menggunakan apa yang dia sukai sebagai alat motivasi. Karena kita nggak bisa memotivasi yang dia nggak suka. Kalau kamu nilainya 100, papa kasih 100.000. Dia nggak doyan duit. Dia butuh main game. Kalau kamu rankingnya naik, gamenya sehari bukan 2 jam, tapi 3 jam. Nah, itu artinya dia secara pribadi dihargai sebagai manusia yang punya hobi game, tapi game itu hobi, jangan adiktif. Ya, dia harus belajar, dia harus bekerja. Dan kalau anak saya jamnya, misalnya Sabtu jam 10 itu jamnya main, tapi dia tidur, saya bangunin, bangun Ben, jamnya main. Jadi anak saya, oh ternyata papa nggak jahat, dia tidak melarang saya main game, jamnya main, saya disuruh main karena dibangunin supaya main game. Itu terbangun relasi. Oh, papa baik. Nah, dari relasi itu muncul trust, kepercayaan. Dari kepercayaan itu, jembatan kita bisa menasehati. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarot. Memang ketika kita sebagai makhluk relasi, kita bisa rasanya bahagia apabila kita bisa berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang didasari dengan empati untuk semua pihak. Kedekatan bersama ayah atau ibu itu tentu pilihan dan kenyataan tidak bisa terhindarkan.
Yang paling penting ayah dan ibunya bisa ngobrol, jangan sendiri-sendiri supaya si anak tidak tersegresi ya, Pak Deden ya. Ya, Karena betul. anak ini akan terekspos oleh nilai-nilai yang dia hadapi di sekolah atau teman peer-to-peer tracer ya, dengan keluarga maupun nilai-nilai di masyarakat yang sekarang sudah sangat terbuka, tidak ada batas-batas. Sekat-sekat itu dihilangkan oleh teknologi. Pada saat bersamaan, teknologi itu harus disikapi dengan keyakinan kita sebagai orang tua bahwa pada saat kita menikah, ada perjanjian luhur yang menjadikan anak dan mendidik anak adalah wasilah pengabdian kita kepada Yang Maha Esa. Untuk itu, membangun trust menjadi sangat penting, walaupun di antara mereka dan di antara kita ada perbedaan. Ada latar belakang pendidikan dan lain-lain. Namun perbedaan itu, seperti kata Pak Paulus tadi, bisa kita jembatani dengan kemampuan mendengarkan. Dengarkanlah apa kata si anak. Apa suara logikanya, apa suara hatinya, sehingga kita bisa menunjukkan keberpihakannya kepada anak, baik sebagai orang tua, individu, maupun keberpihakan kita sebagai negara dan bangsa untuk anak-anak kita, karena mereka bukan setengah manusia, walaupun mungkin ukurannya hanya setengah. Baiklah, Bapak-Bapak, para narasumber, beserta ibu-ibu yang mendampinginya, terima kasih. Saya yakin banyak sekali orang tua di sini yang mendengarkan, baik yang orang tua yang pasangannya masih ada, maupun single parents, maupun yang orang tua yang masing-masing bawa anak, baru bertemu kemudian. Ya. Nah, tantangannya sama. Bagaimanapun juga, disinilah kita akan berjuang, bersatu, dan menang. Seperti kata prinsip Partai Nasdem. Tetap kampanye, jangan berhenti. Baiklah, terima kasih kakak-kakak, narasumber sekalian. Saya akhiri dulu perbincangan kita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Muhammad Farhan mengucapkan salam restorasi. Salam restorasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak semua, alhamdulillah pada acara seminar Hari Anak Nasional, pada kesempatan ini kita sudah sama-sama mendengarkan dari semua apa-apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang begitu baik dan terdengar oleh semua peserta. Semoga apa yang sudah disampaikannya menjadikan berguna buat semua, terutama untuk anak-anak kita, cucu kita, yang masa depannya mungkin bisa lebih baik lagi setelah ada pencerahan dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami dari Partai Nasdem, dari bidang perempuan dan anak, mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan baik secara teknik maupun ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, Bapak Dr. Insinyur Jaroti Janarto MPD, Bapak Dr. Nades Haji Ki Agus Jenal Mubarak MAP, Bapak Pendeta Paulus Wijono, serta Kakak Farhan sendiri yang sudah berkenan semua menyediakan waktu dan sarannya. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak kami dari Partai Nasdem. Mohon maaf sekali lagi. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, diberikan kesehatan, keselamatan. Amin wa amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto langsung diambil oleh operator ya. Kita sambil cap jempol 2, silahkan difoto aja, difoto per layar, foto mangga. Oke. Kenapa yang motretnya ikut berfoto? Kamu tidak berhak, Sudah ya. Assalamualaikum, mangga. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Farhan. Nuhun, sami-sami. Pak Haji, Pak Jarot, Pak Paulus, semua kakak-kakak. Hebat, panitia keren. Nuhun Kang Farhan. Nuhun sadayana. Terima kasih. Sadayana Bu Dokter. Mohon sadayana. Iya. Ya lanjut lagi, saya ada webinar lagi.
Yun Sadayana